Hai guys, sebentar lagi kita ibadah Teen Shoot online. Walaupun kita ibadah masing-masing di rumah, tapi kita tetap harus sungguh-sungguh hati ya. Jangan setengah-setengah. Perhatiin do's and don'ts di bawah ini. Ikutin do's-nya, tinggalin don'ts-nya ya. Mari sama-sama kita beribadah, bersyukur dan memuji Tuhan bersama-sama dengan cara yang berkenan padanya. God bless you. Salam semangat-semangat, sukacita-sukacita. Hai guys, apa kabar? Hari ini kita ada ibadah online bareng ya. Yes. Ayo kita beribadah bersama-sama dengan cara yang berkenan kepadanya. Fokuskan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta buka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Semangat ibadah online ya teman-teman. God bless you. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK, hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya, saya percaya kita semua siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Saya bacakan satu ayat, Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin saudara. Amin. Mari beri tepuk tangan buat dia. Mari memuji Tuhan, berikan yang terbaik. Dia ajaib, dia dahsyat di tempat kudusnya. Layak dia terima pujian kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Oh amin. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku
Engkau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, Engkau ajaib, yes. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau hidup Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Oh, amin Tuhan. Raja mulia. Raja yang kami sembah, Engkau Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya kita semua mengenal Dia. Dia adalah Tuhan yang memberikan nyawanya gantikan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin saudara. Itulah yang menjadi pegangan iman kita selama-lamanya. Kita renungkan dan kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus.
menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Besar Kau Tuhan, betapa besar Tuhan. Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, kami menyembah-Mu. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, oh besar Kau Tuhan. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Oh amin Tuhan. Besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, mari sembah Dia.
kasih Tuhan. Bagi kami Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Engkau hidup dan kami alami Engkau setiap hari. Kami ada hari ini adalah anugerah dari Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjawab haus kami. Kami dipuaskan ketika kami masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih. Kami rindu selalu berada dalam hadirat-Mu yang memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau Allah yang manis. Namamu Yesus. Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Allah Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami. Mari Tuhan Engkau mengurapi. Mengurapi beliau Tuhan. Bapak Edo Tuhan. Kiranya Tuhan urapi. Sampaikan isi hati-Mu untuk kami semua. Kami percaya firman Tuhan memberi kesegaran yang baru. Bukakan mata kami Tuhan. Mata rohani kami untuk bisa melihat kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa dengan sehati Tuhan. Ada kuasa gelap yang mengganggu jalannya firman Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah diberitakan dengan luar biasa dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau kerjakan Roh Kudus, tidak dibatasi oleh kami Tuhan. Engkau kerjakan dengan dahsyat dan ajaib Tuhan. Setiap hati kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami serahkan pujian penyembahan kami ke dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara, bertemu lagi dengan saya Edo Nikiulu melalui ibadah online pada hari ini. Saudara, hari ini saya akan memberikan satu tema mengenai kuasa menanti-nantikan Tuhan yang diambil dari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-30 dan 31. Saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa pada saat ini dimanapun anak-anak muda ini berada. Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang melawat mereka. Biar melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini mereka boleh mengalami kebangkitan secara spirit mereka. Mereka boleh menemukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, Amsal berkata demikian. Hiasan orang-orang muda ialah kekuatannya. Saya suka sekali dengan ayat ini saudara. Karena hari ini ayat ini menggambarkan bagaimana kehidupan anak-anak muda pada saat-saat ini saudara. Saudara, anak-anak muda hari-hari ini adalah anak-anak muda yang antusias, anak-anak muda yang dinamis, anak-anak muda yang semangat dan penuh dengan hidup yang terus bergerak maju, saudara. Saudara, tapi hari ini saya ingin sampaikan satu hal buat saudara, bahwa sebesar apapun kekuatan kita, sebesar apapun semangat kita, kalau kita nggak mengerti bagaimana cara mengelola kekuatan itu, maka itu akan menimbulkan problem dan masalah di kemudian hari. Saya punya satu cerita. Saudara, saya senang sekali berlari, saudara, ya. Dan setiap kali saya berlari, biasanya saya itu paling top itu hanya bisa berlari 3 km, saudara, ya. Setelah itu biasanya saya mulai lelah, mulai berjalan, dan kalau udah cukup tenaga, saya akan melanjutkan berlari lagi. Satu kali saya memposting jogging saya di media sosial. Dan akhirnya saya bertemu dengan salah seorang sahabat saya yang memang dia sudah sangat-sangat familiar dengan yang namanya lari. Dia sering ikut beberapa perlombaan maraton, dan dia ketemu dengan saya dan dia bilang seperti ini. Dok, kalau kamu ingin lari yang lebih jauh lagi, maka ada 2 hal yang kamu harus perhatikan. Yang pertama, atur pace kamu atau kecepatan. Dan yang kedua, heartbeat-nya itu mesti dijaga. Saudara, waktu saya dengar itu, saya pikir oke. Saya akhirnya mencoba untuk menerapkan saran dari teman saya itu, saudara. Saya ingat waktu itu adalah hari Sabtu. Ya, saya ngajak anak saya naik sepeda, saya berlari dan saya bilang, ayo Will, ikut papi.
Hari itu saya berlari dengan menerapkan dua hal itu, saudara. Yang pertama, saya menjaga pace saya. Biasanya saya berlari itu sekitar 7 km per jam. Dan hari itu saya coba jaga karena teman saya bilang, coba atur kalau bisa di 9. Saya mencoba jaga, saudara, supaya saya bisa punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan lari saya jarak jauh. Kemudian yang saya jaga juga adalah heartbeat-nya saya, ya. Saya jaga supaya nggak lebih dari 150, ya. Saya jaga, saudara. Saudara, saya sangat surprise. Kenapa? Karena ternyata saya bisa berlari tanpa berhenti 2 kali lipat jaraknya dari yang biasa saya lakukan. Nah, di situ saya baru mengerti, saudara. Ternyata walaupun saya memiliki kekuatan, walaupun saya memiliki semangat, tapi kalau saya nggak tahu bagaimana caranya, saya nggak akan bisa menempuh perjalanan yang jauh, saya nggak akan bisa mencapai garis finish dalam keadaan yang baik, saudara. Saudara, itulah kenapa kalau saudara lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayatnya yang ke-30, dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Waktu saya baca ayat ini, buat saya ini ayat yang paradoks. Kenapa? Karena biasa anak muda itu identik dengan kekuatan. Anak muda identik dengan semangat. Anak muda identik dengan sesuatu yang membakar mereka. Tetapi kenapa Alkitab mencatat orang-orang muda justru menjadi lelah dan lesu? Bahkan dikatakan teruna-teruna jatuh tersandung, saudara. Saudara, itulah yang akan terjadi ketika kita tidak bisa memanfaatkan potensi yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya melihat Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Jalan keluarnya ada di ayatnya yang ke-31. Dikatakan demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, saudara. Saudara, hidup kita itu diibaratkan seperti pertandingan lari maraton. Kehidupan kita itu bukan seperti lari sprint 100 meter. Tetapi kita dikatakan kehidupan kita diibaratkan seperti lari lomba maraton. Artinya kita mesti bisa menjaga kekuatan kita. Kita harus menjaga ketahanan kita. Sehingga kita bisa mencapai garis finish dengan baik. Dalam perjalanan kerohanian saya maupun di dalam pekerjaan saya melihat hari-hari ini ada banyak sekali anak-anak muda yang quit di tengah jalan, saudara. Hari ini saya melihat ada banyak anak-anak muda yang berhenti, baik dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan mereka. Pertanyaannya, ada apa dengan mereka, saudara? Saudara, hari ini saya mau membahas satu kata yang disebut dengan menanti-nantikan, saudara. Saudara, tadi saya sempat katakan, ternyata Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Ya, di ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, saudara. Saudara, ini hal yang luar biasa. Tapi masalahnya adalah kata menanti-nantikan itu merupakan kata yang gak populer di kalangan anak-anak muda. Kata menunggu atau menanti-nantikan itu merupakan hal yang sangat membosankan, saudara. Itulah kenapa hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa menanti-nantikan Tuhan dengan penuh antusias, saudara. Baik, yang pertama, ya, kita harus belajar menantikan Tuhan dengan passion, dengan cinta, saudara. Saya akan bacakan satu ayat buat saudara di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-29, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang ke-7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena apa, saudara? Alkitab berkata, karena cintanya kepada Rahel. Saudara, saya ingin sampaikan satu hal buat saudara. Cinta membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, saudara. Saudara, coba saudara ingat. Saudara coba ingat beberapa waktu lalu. Ketika saudara sedang di dalam masa-masa berpacaran mungkin dengan istri saudara buat yang sudah menikah. Ataupun mungkin hari-hari ini buat saudara yang sedang menjalin hubungan. Saya yakin ya, menanti bersama pasangan
itu merupakan hal yang menyenangkan, saudara. Bukan begitu? Bukan merupakan hal yang membosankan, saudara. Saudara, itulah kenapa hari ini, yuk mari kita belajar bagaimana kita menantikan Tuhan dengan cinta, dengan kasih yang daripada Tuhan. Saya ingat beberapa waktu saya baru bertobat, saya baca Alkitab itu sehari itu nggak berhenti-berhenti, saudara. Saya ingat saya waktu berdoa itu saya bisa berdoa itu bisa berjam-jam. Dan hari ini saya mau sampaikan buat saudara. Kenapa itu bisa saya lakukan? Karena saya melakukan itu dengan cinta, saudara. Hari-hari ini banyak anak-anak muda gak bisa bertahan di dalam menanti-nantikan Tuhan hanya karena mereka sudah mulai kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak anak-anak muda mulai kehilangan cinta, itu yang membuat mereka nggak bisa bertahan, saudara. Saudara, saya berdoa hari ini buat saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Bukan dengan biasa aja. Tapi kita belajar menanti-nantikan Tuhan dengan cinta. Alkitab berkata bahwa 7 tahun bagi Yakub itu hanya seperti beberapa hari saja. Kenapa itu bisa terjadi? Satu alasannya, saudara. Karena cinta. Itulah sebabnya kalau hari ini kita merasa bosan menanti-nantikan Tuhan, merasa bosan duduk, dengar, baca firman, nunggu jawaban Tuhan. Coba cek dalam hidup kita. Apakah masih ada kasih di dalam diri kita? Karena kalau masih ada kasih itu, saya yakin saudara akan bisa menanti-nantikan Tuhan seberapapun waktunya. Yang kedua, saudara, ya. Bagaimana caranya kita bisa menanti-nantikan Tuhan dengan penuh antusias? Yang kedua, Alkitab berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Saudara, tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa hidup ini itu seperti pertandingan lari maraton. Artinya kita butuh kekuatan yang ada terus-terusan sehingga kita bisa memulai start dengan baik dan mengakhiri sampai garis finish juga dalam keadaan yang baik. Saudara, poin yang kedua adalah ya, bagaimana caranya kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh antusias. Saya ingin katakan buat saudara bahwa menanti-nantikan Tuhan itu bukan sesuatu yang gak pasti. Tetapi menanti-nantikan Tuhan ada kepastian. Kepastian apa, saudara? Kepastian saudara akan memperoleh kekuatan untuk apa? Untuk melewati setiap proses yang ada. Untuk melewati setiap tantangan yang ada. Untuk melewati setiap hal yang hari ini seperti gunung besar di hadapan saudara. Yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga. Bagaimana caranya kita bisa menanti-nantikan Tuhan dengan penuh antusias? Saudara, Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ketiga berkata demikian. Ya, semua orang yang menanti-nantikan Engkau takkan mendapat malu. Saudara, saya percaya setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah mendapat malu. Hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara? Kalau hari ini saudara sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan, firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah mendapatkan malu. Saudara, kita harus belajar sabar, saudara. Karena di dalam kesabaran itu, saudara akan memperoleh buah yang manis, saudara. Saudara, saya akan tutup dengan kesaksian bagaimana di dalam kehidupan saya belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Karena ada suatu hal yang harus saya putuskan dalam hidup saya. Saudara, satu kali tiba-tiba Tuhan taruh di dalam hati saya bahwa waktu saya untuk bekerja di perusahaan di mana saya bekerja sudah selesai. Saudara, saya pulang dan saya menceritakan itu dengan istri saya. Kami kemudian berdoa, menanyakan Tuhan apakah ini jawaban Tuhan atau ini rencana Tuhan atau bukan. Saudara, ternyata istri saya mendapat konfirmasi yang sama. Dan istri saya berkata bahwa ya, ini sudah waktunya untuk pindah. Masalahnya adalah bukan masalah pindah, tapi pindahnya kemana, itu yang menjadi pertanyaan, saudara. Kami akhirnya bergumul, kami akhirnya berdoa. Singkat cerita, di dalam masa penantian itu tiba-tiba saya bertemu dengan seseorang. Singkat cerita kita ngobrol dan kemudian dia berkata bahwa oke, kalau Bapak mau, yuk kita running bisnis. Saya investasikan dana saya percayakan kepada Bapak running bisnis. Saya bukan seorang entrepreneur, saudara. Saya seorang profesional. Saya bekerja di perusahaan developer
15 tahun. Dan buat saya, menjadi seorang businessman atau entrepreneur itu bukan sesuatu hal yang saya pahami. Saya bertanya kepada orang itu, saya bilang, "Pak, bagaimana kalau saya fail di tengah jalan?" Dan orang itu dengan ringan berkata bahwa, "Pak, saya ini businessman. Buat saya, ya kalaupun saya gagal, anggap aja itu resiko saya." Saudara, kami kemudian berdoa karena kelihatannya ini adalah jawaban Tuhan. Akhirnya kami putuskan bahwa oke, mungkin ini jawaban Tuhan. Saya mengajukan resign ke kantor saya. Saudara, tanpa saya duga, saya ditahan oleh pimpinan perusahaan di mana saya bekerja. Dan saya bukan hanya ditahan, saya diberikan satu tanggung jawab yang lebih besar, dengan income yang lebih besar, dengan sesuatu yang jauh lebih daripada apa yang saya harapkan waktu itu. Saudara, di tengah-tengah dua pilihan yang sulit ini, saya harus memutuskan, saya harus pilih yang mana. Karena kenapa? Saya waktu itu bekerja di satu grup perusahaan yang sangat besar. Saya mengumpamakan tempat di mana saya bekerja adalah sebuah kapal Titanic. Sedangkan tempat di mana saya baru mau merintis usaha, itu sama seperti perahu kano, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, antara Titanic dengan kano, mana yang harus kita pilih? Saudara, akhirnya saya memutuskan, saya tetap tinggal di perusahaan yang lama. Saudara, sampai satu ketika, saya ingat sekali ketika pagi-pagi, istri saya sedang memasak, dia memutarkan satu lagu dari handphonenya. Lagu itu adalah lagu lama dari Don Moon yang berjudul If Your Presence Doesn't Go With Us, I Don't Want To Leave This Place. Saudara, lagu itu begitu kuat berbicara buat saya, saudara. Saudara, waktu itu Tuhan cuma bilang satu kata dalam hati saya. Apakah kamu nggak percaya kepada saya? Saudara, masalahnya adalah saya punya keluarga, saya punya kewajiban. Saya nggak tahu kalau saya gagal, apa yang harus saya lakukan? Saudara, di dalam masa-masa seperti itulah saya baru mengerti apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan. Saya berdoa, saya tunggu, saya buka baca Alkitab, saya cari jawaban Tuhan. Tapi ternyata saya nggak dapat apa-apa, saudara. Saudara, hari itu di dalam hati saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya harus di tempat yang lama atau saya pindah, Tuhan bicara buat saya. Saya memutuskan untuk pergi ke kota Jogja dan berpuasa di situ, saudara. Menanti-nantikan Tuhan. Apakah Tuhan jawab? Enggak, saudara. Sehari, 2 hari, 3 hari, enggak ada jawaban, saudara. Tapi disitulah dibutuhkan bagaimana saya harus tetap dengan semangat, dengan antusias menantikan jawaban Tuhan. Singkat cerita, saya mendapatkan konfirmasi, saya menyampaikan itu ke perusahaan dan saya pun akhirnya pindah. Saudara, saya memulai usaha yang baru kurang lebih 3,5 tahun yang lalu. Ketika saya memulai usaha yang baru, semua orang bilang, "Dok, kamu nggak akan mungkin berhasil." Tapi hari ini saya melihat apa yang orang bilang gak mungkin. Hari ini saya melihat Tuhan membela dan menolong saya dengan caranya yang ajaib. Hari ini saya melihat semuanya menjadi begitu indah di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi doa saudara? Apa yang menjadi permasalahan dalam hidup saudara? Mari kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Mungkin menanti-nantikan Tuhan itu merupakan hal yang gak enak. Tetapi percayalah, di dalamnya saudara akan mendapatkan kekuatan baru. Saya akan tutup dengan ayat yang berkata demikian, saudara. Ya, mereka yang menanti-nantikan Tuhan, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya berdoa pada hari ini, kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan baru yang akan saudara terima. Saudara akan bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan buat saudara. Saudara nggak akan burn out dan nggak akan berhenti di tengah jalan. Kuncinya cuma satu, mari kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan dengan apa? Yang pertama, menanti-nantikan Tuhan dengan cinta. Yang kedua, menanti-nantikan Tuhan karena percaya bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Kepastiannya apa? Tuhan akan memberikan kekuatan buat saudara. Dan yang ketiga, mari kita menanti-nantikan Tuhan karena Alkitab berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah mendapat malu.
Tundukkan kepala saudara, saya akan berdoa buat saudara hari ini. Tuhan yang baik, aku berdoa pada saat ini dimanapun anak-anak muda berada. Mungkin hari-hari ini mereka sedang dalam pergumulan. Mungkin hari-hari ini mereka sedang di dalam menanti-nantikan jawaban Tuhan. Aku berdoa pada saat ini, Tuhan yang jamah mereka. Ajarkan kami untuk belajar menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. Belajar menanti-nantikan Tuhan dengan cinta. Belajar menanti-nantikan Tuhan karena percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan belajar menanti-nantikan Tuhan karena kami yakin firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapatkan malu. Kami percaya hari ini, dimanapun anak-anak muda ini berada, Tuhan yang menjawab setiap doa mereka, pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Yang sedang di dalam doa-doa mereka, Tuhan yang menjawab mereka. Biar hari ini mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, mari semua sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hai teman-teman, saya percaya pujian, penyembahan, dan firman Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Sebentar lagi ibadah online kita akan berakhir. Namun, persembahan teman-teman bisa teman-teman kirimkan melalui rekening yang ada di layar teman-teman. Persembahan, perpuluhan, dan juga dana pembangunan. Selain nomor rekening tersebut, teman-teman juga bisa membayarkannya melalui OVO dan GoPay. Teman-teman bisa scan QR Code yang ada di layar atau juga bisa mengirimkan ke nomor yang tertera di layar teman-teman. Setelah dikirimkan, teman-teman bisa screenshot buktinya, lalu kirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di layar teman-teman. Sesuai situasi saat ini, kita semua tetap dihimbau untuk stay at home. Karena itu, untuk Sabtu dan Minggu tanggal 18 dan 19 Juli, kita tidak berkumpul untuk melaksanakan kebaktian. Selain itu, kegiatan-kegiatan gereja yang lain juga tetap dilaksanakan secara online. Kebaktian kita di minggu depan akan diadakan via Zoom di hari Minggu jam 13.31. Linknya akan dibagikan oleh pemimpin kesan masing-masing. Teman-teman diharapkan sudah join 10 menit sebelum mulai. Kebaktian kita akan dilayani oleh Ko Eki dan Cisara. Tentunya akan sangat memberkati kita semua. Kesan online tetap wajib dilakukan oleh masing-masing kesan. Jika ada kendala, silakan hubungi koordinator Teens and Youth. Demikian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sangat diberkati di dalam sepanjang ibadah yang sudah kita ikuti, dan hari ini mari kita akan akhiri ibadah kita dan menerima doa berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus tercurah atas kami, sehingga dalam kehidupan yang akan kami jalani ke depan, kami boleh melihat penyertaan-Mu, dan kami boleh menerima perlindungan-Mu dari segala penyakit, virus, segala yang jahat, mara bahaya. Engkau yang menjadi perlindungan kami. Dan kami boleh melihat berkat Allah turun atas hidup kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati dan buat berhasil. Dan Engkau yang menjadi perlindungan dan perisai bagi kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap menjambut hari esok. Bersama-sama dengan-Mu Tuhan, yang akan menyertai dan menolong kami, sehingga kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi.